Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya tentang bagaimana cara mengganti elemen solder 936D merek Cellkit. Jadi solder stationnya semacam ini penampakannya. Saya membeli ini sekitar tahun 2018 kalau tidak salah. Tetapi mulai saya sering gunakan itu sejak saya buka usaha servis laptop ya secara serius di tahun 2021 di awal November kalau tidak salah ya. Namun seiring dengan berjalannya waktu akhirnya hanya bertahan sampai kurang lebih 3 tahun mungkin ya, dan terpaksa saya tutup ya karena bangkrut satu dengan lain hal ya alasannya. Dan sempat kepikiran juga ya karena modelnya istilahnya itu nyantol di alat ini ya. Selain solder station saya juga punya blower mereknya Cellkit dan juga ada PSU nya. Sempat ada niat mau saya jual, namun dengan pertimbangan satu dan lain hal akhirnya saya urungkan karena dulu ketika saya ingin memiliki alat ini lama sekali baru bisa terwujud ya pastinya terhalang karena masalah modal ya atau keuangan ya, sehingga saya beranggapan kalau ini saya jual ya mungkin akan cair dalam bentuk uang, tapi pastinya harganya akan lebih murah dari ketika saya membeli dulu ya. Uangnya yang didapat pasti akan jauh lebih berkurang dan belum tentu dalam waktu dekat saya bisa membeli lagi ya, karena mengingat kondisi keuangan yang tidak baik-baik saja ya 3-5 tahun terakhir ini. Jadi itu cerita awalnya, sehingga suatu saat ketika memang jarang saya gunakan ya, sudah menganggur hampir 1 tahun lebih, saat hendak menggunakan ternyata sempat terjadi error ya, dan setelah saya cek rupanya elemen soldernya bermasalah ya, ujungnya pecah dan sehingga harus perlu diganti. Namun oleh karena ya tadi alasan keuangan sehingga saya harus memprioritaskan kebutuhan lain yang lebih penting, sehingga untuk membeli elemen solder ini harus saya pending dulu. Dan ketika di awal bulan Agustus 2025 akhirnya saya bisa membeli juga elemennya ya. Karena saya tidak mau alat ini meskipun nganggur sampai rusak parah, saya tidak mau. Nah ketika di awal sampai pertengahan Agustus 2025 ketika saya hendak menggantinya, saya mengalami kebingungan ya, karena ini barang yang datangnya bentuk elemen soldernya, kawatnya itu isolasinya atau ada semacam selangnya itu beda antara elemen solder penggantinya yang saya beli ini atau yang datang dengan elemen solder yang hendak saya ganti atau asli bawaan pabriknya. Jadi ketika saya datang ketika saya membeli elemen solder ini datang, itu kemasannya persis semacam itu. Jadi ini saya beli dari marketplace ya, di Shopee, dari toko DPI official ya, DPI online. Disclaimer dulu, ini saya tidak di endorse dari toko tersebut ya, tetapi ini adalah berbagi saja pengalaman saya membeli elemen solder 936 digital ini merek Cellkit ini dari distributornya ya, di Surabaya. Karena asal tahu saja, saya dulu untuk membeli soldernya langsung itu juga ke toko ini, tetapi tidak secara online tapi secara offline. Jadi saya datang langsung ke kantor distributornya di sekitaran Gelora 10 November di Surabaya sana. Alamatnya Jalan Tambak apa lupa saya, pokoknya sekitar sana ya. Dan beberapa bulan kemudian dulu itu juga sempat membeli
ujung soldernya ya, dengan berbagai macam jenis itu, tapi pada saat itu sudah beli secara online, jadi tidak datang ke sana ya, tidak datang ke lokasinya langsung. Jadi itu cerita awalnya. Nah di sini kalau kita lihat ya, di sini ini kawat elemen soldernya ini ada 4, yang 2 itu warnanya putih dan yang 2 lagi itu warnanya beda, ada yang biru dan merah. Disinilah ketika hendak mengganti saya mengalami kebingungan karena kawat elemen solder bawaannya itu isolasinya atau selangnya itu warnanya putih semua, sedangkan ini yang 2 putih, yang 2 warnanya beda, jadi agak bingung ya. Saya nggak ingin salah pasang, karena kalau salah pasang dan rusak mungkin saya akan rugi besar. Harus menunggu ada uang lagi untuk membeli elemen tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut ya, terus terang saya tidak malu mengungkapkan ya, bahwa saya juga perlu referensi dari yang lain ya. Sehingga saya mencari video referensinya di YouTube. Ada beberapa referensi video yang saya tonton dan ada satu video yang sekiranya mendekati dengan yang saya butuhkan ya. Oke, di sini adalah PCB dari gagang solder ini ya. Ketika saya lepas ya, saya tarik itu semacam itu tampilannya ya. Ada 4 lubang, tempat keempat kawat elemen soldernya yang dilapisi dengan semacam selang ya, warna putih, dan di sini ada tulisan huruf Mandarin. Ini salah satu kendala saya karena saya tidak ngerti ya baca huruf Mandarin. Dan ini elemen solder yang lama bawaan pabriknya yang rusak ya, di ujungnya ini sudah pecah, jadi perlu diganti. Terus di foto selanjutnya ini saya foto dari sisi samping ya, dari PCB terus gagang solder ini ya. Di sini baru kelihatan ya, ini yang agak pendek, ini agak panjang, dan ini yang paling panjang. Nah, penggantinya kan juga tidak sama warnanya, tapi mungkin panjang pendeknya sama. Nah, dari video referensi yang saya lihat ternyata itu pengaruh ya. Ternyata yang pendek ya dipasang di urutan nomor 1 dan seterusnya sampai yang paling panjang. Ini ketika saya balik PCB gagang solder tersebut ya, ketika tidak mau melepas kawatnya, tentu saja ini harus timahnya ini dihilangkan ya. Saya panasi dulu dengan solder lain, kemudian saya sedot pakai penyedot timah sehingga kawat elemen solder ini bisa lepas yang lama. Nah, ini dia elemen solder 936 penggantinya ya. Di sini ada yang lapisan warna biru, ada lapisan atau isolasi warna merah, dan sisa keduanya ini warna putih. Dan di sini ya, dari referensi video yang saya lihat di YouTube ya, berdasarkan juga panjang pendeknya dari kawat elemen solder tersebut, sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa yang paling pendek atau yang ada isolasi warna biru ini di nomor 1, kemudian yang ada lapisan isolasi warna merah ini di nomor 2, kemudian yang agak panjang di nomor 3 ini ya, yang ada isolasi warna putih, dan yang paling panjang ini di lubang nomor 4 ya, isolasi yang warna putih juga. Tentu saja sebelum memasukkan keempat kawat elemen solder ini, elemen soldernya harus dimasukkan ke ini semacam besi atau ini, atau kawat spiral ya. Ini sebagai sensor, baru bisa nanti dimasukkan ke 4 kawatnya ini. Nah, ini ya penampakannya setelah saya pasang ya ke 4 ujung kawat elemen soldernya. Ini belum saya solder kembali ya. Nanti kalau sudah disolder, kemudian sisa ujung kawat elemennya yang tidak dipakai ini dipotong ya dengan tang potong.
Oke, dari toko marketplace DPI official ya, DPI online di Shopee ini saya ambil keterangannya. Sekali lagi ini disclaimer ya, saya tidak di endorse oleh toko DPI official atau DPI online, tetapi ini adalah pengalaman saya bagaimana saya membeli spare partnya dari sana ya. Saudaranya dulu juga beli dari sana ya. Ternyata ada dua versi ya, elemen solder 936. Yang saya beli ini versi yang lama ya ini, sedangkan versi yang baru itu semacam ini ya. Jadi ada perbedaannya. Isolasi warnanya kalau ini biru cuma satu yang versi lama, yang versi baru ini ada dua. Merah juga gitu, ini cuma ada satu, di sini ada dua. Di sini sisanya isolasinya, selangnya itu warna putih, di sini ada. Perbedaannya itu. Terus daya wattnya katanya ini lebih besar dibanding versi lama, dan versi baru ini catatannya khusus digunakan di gagang solder cell kit 936D versi 2022. Jadi ini sangat cocok digunakan di solder 936 di tahun 2022 ke atas ya. Nah, dari penjelasan tokonya di sini kita bisa melihat ya perbedaannya. Elemen solder 936 yang saya beli ini itu cocok dipakai untuk solder cell kit 936 digital ya, seperti punya saya. Juga bisa digunakan untuk solder cell kit watt 2-in-1 858D+, kemudian solder cell kit watt 2-in-1 868D+, terus juga solder cell kit watt 3-in-1 909D, dan solder portable 2-in-1 859dp. Sedangkan elemen solder 936B22 atau versi terbaru ini cocok dipakai untuk solder cell kit 936D versi 2022 atau ke atas ya, dan juga solder watt 3-in-1 nerf cell kit 909D versi 2023. Jadi ini sebagai tambahan pengetahuan ya dari penjualnya tentang perbedaan antara elemen solder 936 versi lama dan versi baru, supaya tidak salah ketika kita membelinya. Nah, dari referensi video yang jadi acuan saya dalam mengganti elemen solder 936 ini ya, pertama kali di situ ada satu kesimpulan yang saya dapat petik ya. Dikatakan bahwa jika penggantian elemen solder tersebut posisinya kawatnya itu benar adalah ketika dinyalakan di testing itu indikator LED-nya itu tidak nyala terus menerus, artinya ketika baru dinyalakan dia memang padam mati, nanti ketika tiba waktunya sudah mencapai titik puncaknya dia akan nyala kedip-kedip. Nah, itu katanya sukses begitu ya, dan ini saya buktikan. Ini ketika awal saya nyalakan ya, ini masih padam ya, posisinya di 229, pengaturannya pakai knob potensio ini. Kemudian di foto selanjutnya, nah ini ketika sudah mencapai titik maksimum panasnya ya dari elemen solder tersebut, dia akan nyala kedip-kedip. Nah, katanya kalau sudah begini tidak nyala terus ya, dia nyala hanya ketika sudah mencapai titik puncak panasnya, berarti itu pemasangan posisi elemen kawat soldernya saya sudah benar ya. Dan ini penampakan dari gagang soldernya ya, dari solder station 936D atau digital ya, dari merek Cellkit ini. Oke, itu saja ya sharing saya kali ini tentang pengalaman pertama kali mengganti elemen solder 936 series merek Cellkit. Kurang lebihnya saya minta maaf, semoga video ini berguna bagi kita semua. Dan terima kasih Anda sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.